Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua praktek untuk pertanian peternakan? Mudah atau susah? Mudah. Bapak Ibu, pupuk pakan itu adalah basic utama di dalam sektor pertanian dan peternakan. Bagaimana cara kita untuk bisa menjadi petani yang anti rugi itu di situ kuncinya. Semua usaha Bapak Ibu pasti ketemu dengan resiko. Betul ya? Dan dunia agrobisnis, dunia pertanian, dunia peternakan, dunia perikanan, resikonya sangat besar. Dan inilah yang menyebabkan perbankan tidak berani memberi kredit ke pertanian. Karena apa? Resiko ini. Dan ini adalah polemik yang dari dulu. Karena itu, kenapa saya harus mengajari Bapak Ibu dengan membuat konsep mengolah pupuk, membuat pakan, dan semuanya. Kalau kita tidak belajar itu Bapak Ibu pasti rugi. Dan kemarin sudah saya sampaikan, ketika kita rugi, ketika kita dalam resiko yang besar ini, sehingga pada waktu kita drop, kita harus untung. Harga itu tidak bisa dipegang Bapak Ibu, bagaimanapun caranya. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap pasti kita akan mengalami kondisi harga akan jatuh. Kemudian yang kedua, cuaca. Cuaca itu sangat tidak bisa dipegang. Walaupun kita buat tercanggih sekalipun, closed house, sistem tertutup, semua sistem modern, kita belum tentu bisa pastikan kita bisa menguasai cuaca. Kenapa hal itu terjadi? Bertahun-tahun saya menggeluti bidang ini, akhirnya kita selalu ketemu dengan ini, drop ini. Karena itu kalau kita tidak bisa menang di saat kritis, kita tidak bisa menang di saat yang paling sulit, berarti kita akan lumpuh di sana. Contoh ya, saya kasih contoh real. Bapak Ibu sudah berusaha nih, pada waktu untung pasti nanti terbawa ke lebih besar. Dan pada waktu lebih besar, modal lebih besar. Pada waktu itu tahu-tahu terjadi kondisi yang tidak baik. Nah, karena itu apa yang Bapak Ibu pelajari dari 7 macam pupuk ditambah dengan pakan, ini adalah menjadi basicnya Bapak Ibu. Contoh, pada waktu tanam harga murah, kalau saya secara pribadi Bapak Ibu, ketika harga murah, kita seringkali langsung putus asa. Bahkan petani-petani daerah-daerah tertentu ketika harga murah sudah tidak bisa dipanen. Pernah tomat kan harga 500, harga 1000, betul kan? Ya. Nah, pada waktu kondisi murah itulah Bapak Ibu harus simpan, tabung pupuk. Pada waktu tanamannya cabai seandainya, pas terserang patek, pas terserang fusarium, maka yang terjadi rusak nggak tanaman? Kita olah menjadi pupuk. Kenapa kita harus belajar membuat pupuk tadi? Itu pada waktu awal Bapak Ibu saya minta tolong. Bapak Ibu kan belajar 7 macam pupuk dengan basic ya, dengan cara. Sekarang saya tunjukkan rahasianya. Bagaimana sih cara membuat insektisida terbaik? Pupuk sudah saya buat, ya nanti hama kan yang paling sulit kan? Minta tolong. Ini lakukan sungguhan. Jangan cuma Bapak Ibu nanti gampang dan sebagainya, tidak. Tolong kerjakan sungguhan. Ketika membersihkan rumput, ini kan bedengan, ini cabai seandainya, tanamannya cabai. Di sini pasti banyak rumput di pinggir-pinggirnya, betul kan? Tolong rumput-rumput ini adalah bahan untuk Bapak Ibu buat pupuk tadi. Memang kita ajarkan untuk ZPT, bahan-bahan yang cepat tumbuh dan sebagainya.
Tetapi pupuk terbagus itu hanya ada di daerahnya Bapak Ibu dan hanya untuk lahannya paling di satu desa. Tidak boleh lebih dari ini. Terus yang kedua, tanaman-tanaman yang sisa, tanaman-tanaman yang afkir, saya minta tolong, itu hukum alam Bapak Ibu. Itu pasti ada. Tujuannya apa? Jadikan ini sebagai pupuk. Bisnis saya seringkali saya katakan, bisnis saya banyak yang rugi Bapak Ibu. Tapi di saat paling rugi, itu saya paling untung. Saya ulangi ya, di saat paling rugi, itu saya paling untung. Kenapa kok begitu? Bapak Ibu pernah tidak jual sayur jenis kangkung, jenis bayam bisa sampai 40.000 1 kilo? Nggak mungkin. Pernah nggak jual kubis sampai 40.000 1 kilo? Nggak mungkin. Bagaimana caranya? Ketika kejadian seperti ini, tolong ini disimpan. Setelah disimpan, itu kan kayak tidak berguna nih. Simpen aja. Nanti pada waktunya itu pasti akan berguna. Nah, cara buatnya seperti yang Bapak Ibu sudah praktekkan di tempat ini. Jadi saya minta tolong, kerjakan semuanya. Tapi kalau menurut Bapak Ibu nih, setelah praktek semuanya mudah atau susah? Mudah. Mudah. Asalkan dikerjakan loh ya. Dan mulai saja dari yang kecil. Ingat kemarin sudah saya jelaskan semua, kecil menjadi besar itu hanya waktu. Kalau sudah tahu cara-caranya semua, nganggur-nganggur tabung pupuknya, nganggur-nganggur tabung pakannya, nganggur-nganggur tabung obat-obatannya. Semua dikerjakan. Nah, setelah ini selesai semuanya, Bapak Ibu bukan hanya punya tanaman, Bapak Ibu bukan hanya punya ternak, Bapak Ibu bukan hanya punya ikan, tetapi setelah ini jadi semua, ini adalah obat. Kenapa kita katakan ini obat? Ketika Bapak Ibu buat dari rumput, dari bahan-bahan yang ada, kembalikannya dari alam kembali ke alam. Yang dari tanah yang Bapak Ibu tanam, kembalikan lagi ke tanah itu. Maka yang terjadi, kita sedang memproduksi obat. Jadi membuat herbal itu Bapak Ibu bukan cuma tanaman biasa. Saya beberapa waktu lalu komen tentang hidroponik. Hidroponik kalau Bapak Ibu rebus, dia jadi air. Kenapa jadi air? Karena bahannya adalah air. Manusia berasal dari tanah. Karena itu saya ngotot, pertanian yang menjadi obatnya manusia harus berasal dari tanah. Itu konsep dasar. Kalau yang dari tanah, Bapak Ibu, tanaman-tanaman direbus sampai habis, dia tetap ada kandungannya. Dan inilah seperti nasi yang kita konsumsi hari ini. Hasilnya apa ketika nasi sekarang kita konsumsi ini Bapak Ibu? Nasi karena sudah tidak ada unsur hara di dalam tanah, sore aja sudah basi. Betul atau tidak? Bapak Ibu selama sudah 3 hari di sini, Bapak Ibu makan di sini, merasakan perbedaan tidak ke badannya? Bukan hanya kenyang, secara tenaga cukup. Kalau ngantuk itu wajar. Kalau saya punya trik ya, besok tolong dilakukan. Kalau trik saya itu begini, selesai makan saya langsung tidur. Saya paling tidur cuma 10 menit. Ini kayak tidur 3 jam. Berkualitas. Dan Bapak Ibu saya jamin tidak capek sama sekali. Itu trik saya. Jadi setelah saya makan saya tidur. Tidur itu padahal cuma 5 menit, 10 menit kayak ketiduran itu kayak wah mas ya. Padahal tidak. Tapi itu membuat tubuh kita akan pulih. Nah, makanan-makanan yang Bapak Ibu konsumsi di sini, kita setting semuanya minimal makanan sehat. Sehingga saya berharap satu,
Bapak Ibu bisa membedakan ketika makan sehat. Ini sudah luar biasa. Sudah Bapak Ibu 3 hari jam 7 sampai jam 10 malam. Harusnya Bapak Ibu, ini boyoknya semua sakit. Betul atau tidak? Harusnya capek sekali. Orang itu duduk itu jauh lebih capek daripada orang kerja. Nah, alhamdulillahnya kan satu, Bapak Ibu kan sudah bisa merasakan jam 7 sampai jam 10 tetap bahagia. Kalau ngantuk itu wajar. Bapak Ibu kenapa harus ngantuk sih? Kalau orang itu bisa tidur, orang sehat itu Bapak Ibu ada contoh, ada prinsipnya. Yang pertama, makan itu harus enak. Bapak Ibu bisa makan enak enggak di sini? Nah, kalau bisa makan enak berarti tubuh Bapak Ibu bagus. Yang kedua, Bapak Ibu bisa tidur dengan nyenyak. Kalau orang nggak bisa tidur dengan nyenyak itu pasti sakit. Dan yang ketiga, Bapak Ibu bisa beraktivitas dengan normal dan bangun tidur terasa segar. Itu adalah prinsip orang sehat. Kalau didefinisikan sehat itu apa? Ya ini. Terus yang paling penting lagi ada satu, pembuangan lancar. BAB bisa lancar tidak di sini? Nah, itu kunci. Kalau orang Bapak Ibu ada yang diare tidak di sini? Nah, biasanya kalau di dalam ususnya terlalu banyak lemak, dia pasti diare di sini. Diare bukan diare sakit loh ya. Diarenya itu agak encer tapi sering. Itu buang racun. Nah, 5 ini adalah prinsip untuk kita bisa hidup sehat. Jadi kalau ditanya orang sehat itu ini. Kalau orang yang tidak sehat satu, mau tidur aja perlu obat. Betul atau tidak? Makan malas, rasanya tidak enak. Lah kalau makan aja sudah rasa tidak enak, itu berarti metabolismenya tidak baik. Tapi kalau Bapak Ibu makan enak, tidur enak, bangun tidur enak, buang-buang lancar, itulah sehat. Tolong dilanjutkan ya. Setelah di rumah itu dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Iya. Saya melihat Bapak Ibu, biasanya di rumah tidak pernah tambah gitu ya. Di sini bisa tambah 2 kali gitu, ada enggak? Ada. Tidak apa, itu berarti satu, di waktu datang itu tubuh itu kekurangan nutrisi. Itu bukan jelek, bukan jelek. Saya katakan begini, kekurangan nutrisi itu begini loh. Ketika tubuh kita itu ada kekurangan nutrisi, dia akan minta lebih. Itu wajar. Dan kalaupun itu diteruskan, tidak sampai lama kok. Paling cuma 1 minggu akan kembali menjadi normal. Ketika seluruh nutrisi tubuh dipenuhi. Kenapa sih nutrisi itu penting? Di sini kuncinya. Kalau makanan yang kita konsumsi ini adalah obat, maka oleh tubuh akan didistribusikan secepat mungkin. Dipulihkan secepat mungkin. Tubuh itu perlu makanan Bapak Ibu. Dan inilah marketing Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya orang, kamu buat sayur organik, kamu buat ternak organik, apa bedanya sih? Jelas beda. Rasa tidak bisa dibohongi Bapak Ibu, walaupun tidak bisa ditulis. Rasa itu kan cuma enak kan, itu aja kan. Tapi kalau Bapak Ibu yang mengalaminya, yang memakannya, Bapak Ibu tahu bedanya. Cabai sama-sama cabai aja, organik dengan tidak organik itu bedanya nyata kok. Kalau cabai organik itu pedasnya nyelekit Bapak Ibu. Terus keras. Iya, rawet, nggak gampang busuk. Sayur, kalau sayur lebih keras. Terus yang kedua lebih manis. Ini tadi bagian dapur cerita ke saya, tadi tim dapur salah. Ngerebusnya labu siam direbus sama rawon. Hasilnya apa? Rawonnya jadi manis. Kenapa kok bisa manis? Karena labu siamnya manis. Nah, harusnya labu siamnya direbus terpisah baru dimasukkan, jadi mengurangi rasa manisnya. Nah, tapi
Tapi saya minta tolong, perbedaan-perbedaan inilah yang akan menjadikan testimoni. Dan marketing Bapak Ibu ke depan, kalau sudah lulus buat 7 macam pupuk, buat pakannya, Bapak Ibu bisa membuat tanaman sebagai obat. Dan inilah marketing kita. Inilah cara menjual kita. Boleh nggak kalau sekarang saya katakan, saya sama-sama tanam sayur, sama-sama saya pelihara ayam, sama-sama saya produksi telur, tapi boleh nggak saya katakan telur kita obat? Boleh, boleh kan? Dan berbeda. Kita tidak berbohong Bapak Ibu. Nah, harapan saya satu. Besok Bapak Ibu akan belajar tentang herbal. Besok Bapak Ibu akan terapi tentang herbal. Dan saya katakan jujur, 90% masyarakat kita sakit. 10 orang, 1 sehat, 9 sudah punya penyakit. Contoh, penyakit yang paling gampang yang ada di masyarakat, nyebutnya sakit mah. Siapa yang ada kena sakit mah ada? Istri saya, Pak. Banyak atau tidak di kampung kena sakit mah itu? Anak-anak remaja pun banyak yang sakit mah. Apalagi yang makanannya adalah makanan instan, pasti sakit mah. Terus yang kedua, ngobatin mah ini loh, gak gampang Bapak Ibu. Sampai orang ada kena minum obat mah ini sampai tahunan. Apalagi kalau sudah sampai kronis. Nah, kemudian yang kedua, ada yang paling banyak sakit namanya diabetes. Diabetes itu diperkirakan 60% orang yang sakit diabetes. Terus yang hebat lagi satu, yang tingkatannya sama dengan sakit mah, 96, asam urat plus kolesterol. Saya minta tolong dengan sana. Ini penyakit sepele Bapak Ibu. Sepele atau tidak? Bapak Ibu kalau sakit mah dikunjungi tidak sama tetangga? Bapak Ibu sakit asam urat yang nggak bisa jalan, walaupun yang pasiennya kesakitan sekali, dikunjungi tidak sama tetangga? Padahal sakitnya Pak asam urat nggak mungkin dikunjungi. Paling cuma oh sama saja, saya juga iya kan gitu. Nah, ini kelihatannya penyakit sepele, betul atau tidak? Tapi saya tunjukkan di belakangnya apa. Ketika orang sakit mah Bapak Ibu, itu sepele. Kalau orang sakit mah berarti metabolismenya dia terganggu tidak? Ya. Pasti. Ketika metabolismenya terganggu, berarti pembuatan sel ini tidak akan tercapai. Berarti ada sel-sel dalam tubuh yang akan kekurangan nutrisi. Akibatnya kalau ini diteruskan pasti sakit. Sakitnya parah. Kemudian yang kedua, sakit mah saja. Gara-gara asam lambung yang terlalu tinggi menyebabkan sesak. Betul enggak? Ketika sudah sesek, lemas badannya, sudah pasti tidak bisa gerak, tidak bisa kerja. Kerja sedikit, kambuh. Kerja sedikit, kambuh. Maka daya tahan tubuhnya pasti drop. Ketika daya tubuhnya sudah drop, penyakit yang lain pasti mudah masuk. Makanya bersyukurlah kalau Bapak Ibu bisa makan banyak dan enak. Itu adalah nikmat dari Allah yang paling besar. Kalau masih Bapak Ibu bisa makan cuma sambal, tempe, nasi, sayur, rasanya nikmat sekali. Itulah nikmat yang sesungguhnya dalam hidup. Banyak orang Bapak Ibu sudah makan makanannya enak semua loh. Orangnya tetap tidak bahagia waktu memakannya. Karena apa? Karena ya tidak enak rasanya, biasa-biasa saja. Nah, karena itu mah ini wajib. Besok Bapak Ibu akan belajar cara buatnya, cara merebusnya, cara masaknya.
Nah, kunci utama sakit mah Bapak Ibu itu cuma di satu. Gigi kita ada berapa Bapak Ibu? Bawah berapa? 16, atas 16. Berarti totalnya 32. Kalau kita fair, penyebab sakit mah yang paling banyak sakit mah itu bisa di tengah, bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di bawah. Dan itu menunjukkan penyakit yang berbeda-beda. Besok Bapak Ibu akan diajari untuk diagnosa penyakit. Jadi, tapi jangan dari dukun loh ya. Bisa gitu ya. Nah, minimal tahu sakitnya apa, tak lihatnya gitu loh. Oh gitu ya. Nah, nanti kunci utama kalau orang sudah sakit mah parah, yang sering ngeluh nyeri di dada sampai keringat dingin, jantungnya akhirnya berdebar-debar, terus lemas, itu biasanya kalau ngunyah kurang lama. Ngunyahnya biasanya 1, 2, 3 langsung telan. Nah, coba bayangkan. Bapak Ibu buat kuteja ya, tadi ada sudah pernah buat kuteja di rumah? Melembung dah? Botolnya melembung tidak? Nah, saya tunjukkan, sama dengan perut kita. Kalau sudah di gigi ini sudah 1, 2, 3 ditelan, berarti siap-siap perutnya kembung. Kenapa kok bisa kembung? Terjadi proses fermentasi. Tetapi ketika kita ngunyahnya, seandainya fair itu 32 kali. Kalau paling tidak ya 16 kali deh. Adil. Sepasang. Nah, kalau dikunyah lama Bapak Ibu, memang tidak enak. Makanannya jadi apa? Manis. Ketika dia manis, enzim amilase bekerja, sehingga apa? Proses gula sudah ada di dalam mulut. Ketika ini ditelan, maka fermentasinya dia berjalan lebih lambat, sehingga tidak timbul gas. Karena itu kalau Bapak Ibu punya saudara atau Bapak Ibu sendiri sering ngeluh dadanya sebelah sini sakit, itu berarti kalau makan pasti tergesa-gesa. Ngobatinya cuma sepele. Kalau makan sambil mikir, ngelamun dulu, punya lihat kanan kiri, gitu. Sambil ngobrol dikit. Nah, terus yang kedua, kalau sakitnya sebelah kiri, nah ini seringkali orang sepele. Dia waktu tengah-tengah makan, dia minum air. Pernah tergesa-gesa, habis makan sudah tergesa-gesa, terus minum air langsung 1 gelas, penuh kan? Langsung penuh enggak bro? Apa yang dirasakan? Begah. Tahu begah ya? Begah itu kayak penuh sih rasanya perut saya. Itu salahnya cuma satu, makan sambil minum. Tidak boleh. Terbagus bagaimana? Minumlah sebelum makan atau minumlah setelah makan. Kasih jeda sedikit. Terus yang kedua, jangan minum langsung banyak. Kalau sunahnya sih 3 tegukan Bapak Ibu, cukup dulu. Setelah 3 tegukan biarkan dulu, nanti baru minum cukup. Nah, itu sudah mengobati mah nomor 1. Kalau yang awal ini aja kita sudah lupa, maka yang terjadi akhirnya jadi kronis. Kapan terjadinya kronis Bapak Ibu? Ketika asam lambungnya sudah terlalu tinggi. Ketika asam lambungnya terlalu tinggi sehingga menjadi luka di lambung. Nah, kalau sudah luka di lambung, dikasih makan salah, tidak dikasih makan lebih salah. Nah, bagaimana kalau itu mengobatinya? Kalau saya seringkali gunakan daun pepaya. Daun pepaya dan pucuknya dimakan, sudah minum air hangat, itu akan meredakan. Loh Pak, kalau minum obat mah apa yang terjadi? Kalau kita minum obat mah itu Bapak Ibu begini loh. Lambung kita ini di sini penuh flagela. Flagela itu yang kemarin Ibu kan potong itu ya sapi ya, rumen ya. Rumen itu isinya kayak anduk kan. Betul ya. Lambung kita juga mirip seperti itu.
Tapi ya tidak sekasar sapi. Tapi ini penuh dengan flagela. Flagela ini adalah membuat makanan itu diadu. Otot-ototnya itu mengadu. Lah ketika kita terlalu sering konsumsi obat emang Bapak Ibu, flagelanya ini hilang. Lambungnya jadi halus. Kalau lambungnya halus berarti pengolahan makanannya tidak maksimal. Nah ini gara-gara ini saja penyakit itu munculnya banyak, tidak karu-karuan. Di dalam lambung kita ini ada 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 8 bakteri. Sesuai apa Bapak Ibu? Sesuai dengan jumlah sel di dalam tubuh kita. Makanannya untuk rambut beda, makanan untuk mata beda, makanan untuk kulit beda, makanan untuk organ beda. Dan mata, seandainya mata saja itu, mata itu sarafnya luar biasa, selnya luar biasa banyak, dan itu makanannya berbeda. Nah, disinilah di lambung kita inilah disediakan, diolah nutrisel itu, makanan sel itu. Jadi minta maaf, Bapak Ibu makan 1 piring, itu yang diambil tidak lebih dari cuma 2 sendok makan. Makan 1 piring sehari 3 kali itu cuma diambil 2 sendok saja. Yang lainnya dibuang, yang lainnya jadi energi dan dibuang. Lah kalau orang diabetes ini kan sudah menghasilkan gula nih, betul ya? Menghasilkan gula. Lah gula ini dipecah oleh namanya insulin. Insulin itu Bapak Ibu adalah produk yang dihasilkan dari pankreas. Lah kalau orang sakit diabetes itu, apakah dia tidak bisa produksi insulin? Bisa. Tapi insulinnya itu kurang atau cacat. Akibatnya kalau insulinnya cacat, tidak bisa ngurai gula sesuai kebutuhan. Coba bayangkan, gula tubuh kita ini loh, berbeda-beda. Makanan selnya sama-sama gula itu berbeda-beda. Loh produksi insulin bisa nggak bisa? Akhirnya diberikan insulin asli yang bertugas untuk bisa memecah glukosa untuk menjadi nutrisel. Hasilnya apa? Karena ini glukosa yang sintetis. Karena ini adalah hormon yang sintetis, maka hasilnya tidak sempurna. Karena tidak sempurna, biarpun Bapak Ibu disuntik insulin 10 tahun, tidak akan sembuh. Cirinya apa? Walaupun darahnya normal kelihatannya, kaki pasti hitam, luka pasti lama. Terus yang kedua, lemah, vitalitas tetap kurang. Dan karena kekurangan nutrisi tadi tidak sempurna. Karena itu, kalau orang sudah sakit diabetes, minum penurun gula, suntik insulin 20 tahun pasti komplikasi. Komplikasinya dari mana? Bukan dari obatnya. Tahu enggak komplikasinya dari mana? Karena dia cuma ciptakan untuk glukosa palsu, Bapak Ibu. Maka nutriselnya tidak terpenuhi. Terjadilah komplikasi karena malnutrisi. Karena itu saya menganjurkan besok Bapak Ibu tenang belajar semua. Dan di situ ada petunjuk-petunjuknya. Ada makanan-makanan yang harus dikonsumsi. Ada makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, tolong Bapak Ibu kalau sudah bergerak di sektor pertanian ini nanti, Bapak Ibu lihat pasarnya. Tanam jangan ngawur. Walaupun seringkali kalau kita di pembukaan ngomongnya tanam aja yang paling gampang, kangkung, bayam gitu ya. Makan kangkung bayam masa murah semua sama kangkung.
Betul atau tidak kira-kira? Kita sediakan makanan-makanan yang Bapak Ibu produksi ini adalah makanan-makanan yang jadi obat lingkungannya Bapak Ibu. Contoh. Kalau diabetes berarti makanan apa yang wajib sekali tidak boleh lepas dari orang sakit diabetes. Yang pertama adalah pare. Yang kedua namanya tela kuning. Tela rambat warna kuning. Ubi jalar yang warna kuning. Lupa ubi jalar warna kuning itu manis, betul atau tidak? Gula itu dibutuhkan oleh tubuh, tapi gula yang simpel, yang sederhana. Supaya apa? Kerjanya pankreas dibetulkan oleh pare, hasilnya hormon yang tidak seimbang tadi, karena dikasih gula yang sederhana, maka tubuh akan terpenuhi energinya. Orang diabetes itu Bapak Ibu, ini jaminannya. Karena sepanjang malam dia tidak tidur, dia pasti ngantuk jam 9 sampai jam 11 siang. Kenapa kok ngantuknya jam segitu? Itu bukan karena apa? Karena tadi malam tidak bisa tidur. Tapi kalau kita tidur kita cukup, percayalah Bapak Ibu, tubuh kita akan diperbaiki. Tubuh kita akan normal kembali. Karena itu kalau ada orang berkata, apakah diabetes tidak bisa sembuh? Saya katakan bisa. Asalkan aturannya diikuti. Butuh berapa lama? Tidak enak Bapak Ibu. 3 tahun. Pasti orang komentar, kok lama sekali saya mau sembuh? Betul atau tidak? Saya katakan untuk sakit itu loh Bapak Ibu lebih lama lagi. Coba anak bayi itu minumnya manis-manis, betul enggak? Anak SD senangnya minumnya makannya es krim, betul enggak? Diabetes enggak? Belum. Karena organnya masih original ini. Tapi kalau digelontor gula terus, harusnya sakitnya umur 40 tahun, umur 20 tahun bisa kena diabetes dan sudah banyak. Nah, karena itu Bapak Ibu, kata-kata secukupnya itu penting. Makanlah yang secukupnya dan jangan berlebihan. Supaya apa? Expirednya organ itu tidak cepat. Organ kita itu dirancang expired itu umur di atas 70 tahun. Sampai 120 tahun, itu umur tertingginya manusia sekarang. Sesuai apa expired itu? Sesuai organ kita. Jadi organ itu ketika didok itu ada masa berlaku Bapak Ibu. Iya, ada capnya. Yang membuat capnya itu harusnya 100 tahun cuma jadi 50 tahun kalau kerjanya dipaksa. Tapi ketika kita makan sewajarnya, secukupnya, insya Allah kita sampai di masa expired. Jadi kalau sudah meninggal tua itu kenapa? Oh sudah expired. Jadi sudah waktunya gitu loh. Tapi kalau meninggal di bawah 50 tahun atau 50 tahun, berarti organnya terlalu diforsir. Alhamdulillah. Nah, ini diabetes. Diabetes itu penyebab utamanya satu, Bapak Ibu. Kerja pankreas terlalu dipaksa. Selain memang kelemahan organ itu sendiri. Tetapi organ bisa dipulihkan. Asal dua ini yang konsumsi rutin. Nah, banyak orang salah tentang diabetes. Ketika sudah kena diabetes, kayak kena karma. Takut makan, betul enggak? Takut yang enak-enak, takut. Nah, akibatnya apa? Kurus kering. Kalau sudah kurus kering, itu namanya komplikasi. Organ-organ lain tidak bisa pulih. Nah, apa gunanya kita hidup kalau kita sakit? Karena itu saya minta tolong. Nanti Bapak Ibu juga belajar. Kalau hari ini Bapak Ibu masih sakit, diberi sakit,
Saya minta tolong dengan sangat, jadikan Bapak Ibu menjadi testimoni sendiri. Wujudkan kata-kata saya. Sehat itu adalah dari makanan yang kita produksi sendiri dan kita makan setiap hari. Nah, kalau Bapak Ibu bisa makan produksi, itulah testimoni dan itulah marketing kita. Betul atau tidak? Betul. Kalau nuturi orang, kalau sudah pernah sakit Bapak Ibu, berani, kendel, yakin, karena sudah mengalami. Alhamdulillah, saya ini sudah gudangnya sakit. Gudangnya sakit Bapak Ibu. Umur saya 30 tahun itu kayak tengkorak hidup. Serius. Sangat kurus. Untuk bawa gelas begini, tremor. Minum air putih itu keringet ini kayak diperes. Jadi minum itu banyak sekali. Kalau nggak minum drop. Vonis dokter minum obat seumur hidup. Nggak bisa tidur bertahun-tahun. Kalau saya bisa tidur itu kalau sudah lupa, kalau sudah kelelahan mikir, baru tertidur. Bukan tidur niat tidur ya, tertidur. Ngerti ya tertidur ya? Ada Bapak Ibu yang kalau mau tidur mikir dulu, dulu mikir dulu terus tahu-tahu les lah. Itu namanya tertidur. Itu belum sembuh. Kalau Bapak Ibu sudah sehat, Bapak Ibu tinggal bilang ketemu tidur ya, maksimal 2 menit langsung tidur. Dan saya bersyukur sekali kalau hari ini Bapak Ibu, saya cuma taruh saja tidur ya tidur. Nah, kenapa kok begitu? Karena ya sudah. Anak-anak itu seringkali iri sama saya ini. Kalau roadshow gitu, sebentar ya tidur dulu. Saya naruh gitu, saya habis ngomong tidur sudah. Nah, itu rahmat yang luar biasa. Jadi orang tidur itu sudah berkah Bapak Ibu. Nah, kenapa kalau saya di herbal itu berani ngomong? Karena itu hidup saya. Saya berharap satu, Bapak Ibu jangan takut kalau sakit. Ayo sehatkan dirinya Bapak Ibu. Ayo pulihkan dirinya Bapak Ibu. Dan itu jadi testimoni. Sekarang penyakit berikutnya, asam urat. Asam urat itu sepele atau tidak Bapak Ibu? Ada enggak obatnya asam urat? Enggak ada. Siapa yang dari medis di sini kemarin? Yang dari perawat? Nah, yang lain lagi kan ada 3 orang kemarin kalau nggak salah. Perawat juga ya? Pulang kemarin Iya. Contoh nih obatnya asam urat Pak. Allopurinol gitu ya Pak ya. Ya, allopurinol ya. Bapak Ibu minta maaf, minum obat asam urat itu bisa sembuh nah? Hilang Pak sakitnya. Coba ya saya tunjukkan. Sakit pertama kali, minum sekali sembuh. Serangan kedua kurang lebih 2-3 tahun berikutnya, sakitnya jadi 3 hari baru sembuh. Serangan ketiga, setelah ini 3 tahun lagi, sakitnya sembuhnya 14 hari. Setelah ini Bapak Ibu, kanan kiri pindah pas sudah keempat, berarti di sini sakitnya selamanya. Kenapa orang itu senang? Saya minta maaf ya, ini tidak enak, menyakitkan. Perusahaan-perusahaan senang Bapak Ibu membuat penyakit ini. Karena apa? Beli obatnya murah, paling berapa itu harganya ya? Anggap aja 1 strip itu 3.000 sampai 5.000 lah paling ya. Saya minta maaf, kalau minumnya seumur hidup, itu potensi pasar atau tidak? Itu sudah paling bahagia. Dia kipas saja pasti beli kok. Nah, karena itu Bapak Ibu,
tolong jangan sakit ini. Efeknya apa? Semua obat asam urat ngendapnya di ginjal. Larinya kemana? Cuci darah. Saya minta maaf, elit global goalnya adalah ini. Semua warga kalau boleh harus cuci darah. Ada yang kerja di rumah sakit? Hari ini Bapak Ibu untuk cuci darah antri. Seluruh rumah sakit penuh. Sekali cuci darah 800 sampai 1.300.000. Seminggu 2 kali. Kalau sudah cuci darah seminggu 2 kali, kira-kira uang keluarga larinya kemana? Rumah sakit. Bapak Ibu mau? Tolong selamatkan anak-anak kita. Sekarang ini yang diserang bukan orang tua yang harus nunggu sakit asam urat. Minuman-minuman yang murah, minuman-minuman yang pakai saset. Saya minta tolong yang diserang menengah ke bawah, yang kue-kue harga 1000-an itu loh Bapak ya. Akhirnya apa? Kalau dulu yang sakit ini orang kaya, sekarang semua orang. Remaja. Iya, sekarang sudah banyak sekali. Remaja. Belasan tahun cuci darah. Ini diserang melalui makanan. Dan ini akan booming. Karena itu saya kepengen Bapak Ibu pulang dari sini menjadi orang-orang yang menyelamatkan orang lain. Tapi tolong loh ya, kalau belum tahu tidak dosa. Kalau sudah tahu ada orang jalan salah, tidak diingatkan, yang salah siapa? Yang tahu. Jadi ini gara-gara Bapak Ibu datang jadi punya tanggung jawab loh ya. Terpaksa. Terus yang berikutnya lagi, kalau gagal ginjal, goalnya ke cuci darah. Sekarang penyakit yang satunya namanya kolesterol. Bapak Ibu tahu tidak penyebab kolesterol itu apa? Lemak tak jenuh. Betul ya? Bahannya dari apa? Minyak goreng. Bapak Ibu saya katakan jujur, minyak goreng kita itu berasal dari apa Bapak Ibu? Kelapa sawit atau sepetnya sawit? Sadar ya? Tahu ya? Belum tahu. Siapa yang produsen sawit di sini pernah tahu prosesnya ada? Apa ya? Sawit itu Bapak Ibu ini buah sawit, betul ya? Di dalam ini buah kelapa sawit, boleh tidak saya katakan itu? Yang dimaksud kelapa itu bukankah ini Bapak Ibu? Di dalamnya kan, yang ada putihnya ini kan, ada airnya kan. Kelapa sawit itu harusnya ini. Ini namanya kernel. Yang hebat lagi satu, kernel itu 100% diekspor. Yang dikonsumsi petaninya yang punya sawit itu sabunnya. Kalau begini ceritanya, maka hampir semua orang akan sakit kolesterol. Kolesterol itu biasa Pak, cuman kelebihan lemak. Betul atau tidak? Tetapi kalau di jantung, ini jantung seandainya Bapak Ibu ya, ini kan keluar pembuluh darah arteri, betul ya. Terus yang lemak-lemak tadi itu nyumbatnya di pembuluh darah. Kalau sudah lemak-lemak nyumbat ke sini, seandainya pompa air, selapnya itu penuh dengan kerak, lumut,
bunyinya kenceng atau tidak dia? Kenceng. Membuat expirednya lebih cepat enggak matinya dia? Karena itu Bapak Ibu, bersihkan lemak ini loh enggak mudah. Iya, kalau kelihatan dicuci, digosok, disikat. Nah ini di dalam darah kita. Efeknya yang paling gampang satu. Siapa yang kalau naik motor sering kesemutan? Banyak. Kerja sedikit kesemutan, kram, sumbatan. Yang ini kita jemput dengan akhirnya menimbulkan penyakit PJK, penyakit jantung koroner. Ujungnya apa Bapak Ibu? Pasang ring. Pasang ring pertama gratis, BPJS. Pasang ring kedua 50 juta. Akhirnya apa kalau kita lihat ini semua? Hasil kerjanya Bapak Ibu hanya dibuang untuk berobat. Mumpung masih sehat, saya minta tolong, ayo kita sadar. Mumpung kita masih sehat, ayo kita berubah. Apa yang harus kita lakukan untuk berubah? Perjanjian yang dilakukan ya. Bapak Ibu tahu enggak saya membuat konsep 1005? Tugas tujuannya untuk apa? Penghasilan 5 juta. Itu pertamanya. Orang itu kan senang lihat uang dulu Bapak Ibu. Iklannya itu 5 juta per. Ini iklan. Tujuan saya bukan ini. Tujuan saya 1005 itu bukan hanya 5 juta, terlalu kecil. Kalau Bapak Ibu pun punya gaji 5 juta, kalau cuci darah cukup atau tidak? Tidak cukup. Untuk pasang ring setahun sekali saja, cukup atau tidak? Tidak cukup. 1005 ini Bapak Ibu adalah konsep sehat. Bapak Ibu harus bergerak di 1005 itu. Setiap hari 7.000 hingga 10.000 gerakan. Gerakan. Duduknya budi rumput, duduk manen, duduk nanam, duduk nyiram. Semua ini 10.000 gerakan. Jadi bukan langkah Pak, gerakan. Gerakan pasti langkah. Tujuan saya satu di 1005 itu, semua orang sehat. Sehat itu butuh gerak. Kalau makannya banyak tidak bergerak, wassalam, lebih cepat matinya. Kalau mati langsung nggak apa-apa. Kalau sakit dulu itu loh. Oh iya, serius. Serius, lama. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Saya kalau ketemu orang sakit-sakit yang parah-parah, saya itu paling kejam. Saya harus bertindak kejam ke mereka. Kata-kata kejam itu begini loh Bapak Ibu. Ada orang sakit 3 tahun sampai 5 tahun di atas tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Tahu nggak doanya mereka tiap hari apa? Minta mati, kepingin bunuh diri. Kalau sudah niatnya kepingin mati, kepingin bunuh diri, kira-kira kalau mati masuk surga atau tidak? Neraka. Jadi langsung saya bilang, Bu, Pak, sudah sakit di dunia, mati masuk neraka. Serius. Saya kalau ketemu dengan mereka, dulu ketika saya masih punya banyak waktu, saya selalu mengunjungi pasien-pasien saya. Ketika saya membuat herbal, saya kunjungi semua pasien saya yang saya layani sendiri. Saya dengar ceritanya mereka, kesakitannya mereka itu saya dengar. Contoh nih, saya kasih contoh. Orang yang sakit diabetes sampai minta maaf, luka parah, gangren, sampai keluar nanah, sampai keluar tulangnya. Itu pekerjaan saya dulu ngobati mereka. Ketika saya ngobati mereka, tahu gak komentarnya bapaknya ini? Anak-anak saya Pak menyakiti hati saya semua.
Saya dulu besarkan mereka itu banting tulang, kerja keras. Setelah saya sakit, jenguk aja kadang-kadang tidak mau. Terus yang kedua, kalau istrinya masih muda, ditinggal selingkuh. Ngeri dah hatinya kira-kira. Doanya kalau ke saya, kapan ya Pak saya mati? Serius benar. Selalu saya katakan, justru mumpung Bapak masih hidup, ini diberi kesempatan tobat. Betul atau tidak? Terus saya katakan, apa yang saya lakukan? Saya sudah terlanjur sakit. Saya bilang ke mereka, yang pertama, kalau ketemu cucunya, kalau ketemu anaknya, bilang sakit itu tidak enak. Lihat saya, sakit itu tidak enak. Yang kedua, Bapak harus punya semangat hidup. Walaupun ikhtiar itu Bapak Ibu wujud ibadah. Betul atau tidak? Ikhtiar itu wujud ibadah, tapi tidak gampang. Kalau sudah ikhtiarnya sudah lelah, isinya putus asa loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Kalau itu dilakukan, saya minta tolong Pak. Kalau ada waktu, buat jus, buat makanan, minta makanan-makanan yang sehat. Kalau orang sudah sakit kayak gini selalu bilang nggak mau Bapak Ibu. Kalau saya tanya istrinya, wah Bapak itu ngerewel, disuruh makan sehat aja nggak mau, karena kepengen mati. Nah, ini yang akan Bapak Ibu hadapi ke depan. Saya minta tolong, harus dilakukan. Bapak Ibu mau surga atau neraka? Kalau mau masuk surga, berarti siap-siap harus bertindak yang baik, beramal. Jeleknya Bapak Ibu kenapa ikut pelatihan saya? Kalau tidak ikut kan tidak tahu. Kalau sudah tahu, tolong dilakukan. Kalau tidak dilakukan, wah, tidak enak. Tidak amanah Bapak Ibu. Kalau ada orang mau masuk jurang terus kita biarkan, yang salah kita. Setuju atau tidak? Loh Pak, kalau dia didengarkan, dia diomongi tidak didengarkan, alhamdulillah. Yang penting sudah tugasnya selesai. Nah, ketika Bapak Ibu coba ya, ini bukan setahun, 10 tahun saya ngelayani ini. Saya bisa membuat herbal itu Bapak Ibu karena saya hidup dengan pasien. Sampai kayak gitu, sampai semangatnya kadang-kadang Bapak Ibu. Ada orang gitu tuh sampai semangatnya. Sudah sakit kayak gitu, bertani di depan rumahnya. Tanam kacang panjang, tanam pari, tanam terong, semua obatnya dia makan. Dan alhamdulillah sembuh. Orang-orang yang begitu itu Bapak Ibu banyak sekali. Saya pernah ngelayani ibu-ibu yang sakit payudara. Dia jualan nasi pecel di sekolah Bapak Ibu. Untuk beli obat saya aja tidak mampu. Jadi kalau tidak mampu itu pasti ketemu saya soalnya anak-anak kan tidak mungkin juali, betul kan? Pasti kalau dari saya kan gratis. Itu yang saya datang sambil saya belajar, karena saya tidak mungkin sakit payudara. Saya tidak mungkin itu tidak mungkin kena kanker serviks, tidak mungkin kena kanker payudara, karena saya laki-laki. Ya bisa juga laki-laki kena kanker payudara juga ada. Nah, kalau orang kayak gitu Bapak Ibu, keluarnya satu, dia selalu minder. Jadi kalau dia tidak kuat beli obat saya, tapi dia kuat beli parfum. Tahu itu apa? Menutupi baunya. Kenapa saya harus buat obat luka macam-macam Bapak Ibu? Gara-gara pasien saya. Pasien itu ada obat luka yang membuat nyerinya itu hilang sehari saja. Cekak-cekotnya itu sepanjang hari, sepanjang tahun. Nah, karena itu besok Bapak Ibu tenang, belajar buat obat luka juga. Dan tolong dipraktekkan. Nolong banyak orang.
Kalau kayak gitu itu Bapak Ibu, kalau nggak dikasih obat luka ini baunya kemana-mana. Kanker serviks sama kanker payudara. Kanker serviks itu biarpun di dalam itu menyengit baunya. Karena itu saya berdoa satu, tolong jangan sakit. Setuju kira-kira? Saya tunjukkan jalannya sakit bagi penderita kanker. Kanker itu penyebabnya cuma 5P, Bapak Ibu. Tahu nggak? P5P itu apa saja kira-kira? Pemutih, pengawet, pemanis, pewarna, sama 5P ini adalah sumber dari sakit kanker yang larinya menjadi radikal bebas. Saya minta tolong dengan sangat, jangan sakit. Loh Pak, tapi ini semua itu loh sekarang dijual di mana? Bapak Ibu ke pasar ketemu ini enggak? Ya. Anak-anak kita semuanya makan ini enggak? Ya. Saya minta tolong ajari anak-anak kita. Siapa yang punya remaja putri usia di antara 12 sampai 17 tahun yang sudah menstruasi ada? Kalau remaja putri, Bapak Ibu, hobinya makan mie instan. Hobi tidak makan mie instan. Kalau makan mie instan dalam 1 bulan itu 14 hari, saya jamin menstruasinya bermasalah. Menstruasinya masalahnya apa? Nomor 1, di menstruasi tidak teratur. Yang kedua, sakit dilem. Tahu dilem? Dilem itu sakitan waktu menstruasi. Bahkan banyak remaja-remaja putri yang kos Bapak Ibu, ketika menstruasi saking sakitnya dia tidak kepingin menstruasi. Akhirnya suntik KB. Besok ketika sudah menikah bingung, kepingin punya anak. Nah inilah manusia. Karena itu saya minta tolong dengan sangat, jangan sakit. Obatnya sakit itu rugi. Beli obat itu rugi Bapak Ibu. Obat itu hanya membuat orang sakit jadi sehat. Paham maksud saya? Obat itu membuat jurang ini naik, tertutup. Cuma itu aja. Lah mumpung kita masih sehat, tolong satu, jangan sampai sakit. Karena itu gerakan kita dilarang sakit. Kemarin saya dikomplain orang, Pak Bayu buat gerakan dilarang sakit, Pak Bayu juga sakit. Ketika suara seks serak Bapak Ibu. Tapi saya katakan, saya nggak mau sakit. Karena itu biarpun serak, ngajar saja. Ya nggak sembuh-sembuh. Obatnya suara serak itu apa Bapak Ibu? Tidak boleh ngomong. Lah masa saya suruh ngajar, ini repot saya lagi. Kelas sudah terlanjur. Tapi saya syukuri, ini sakit agak lama, ini sakit suara. Tapi alhamdulillah sudah mulai agak pulih ini. Nah, supaya tidak sakit itu dijaga. Menjaga sakit terbaik cuman ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, makanan. Yang kedua, istirahat. Yang ketiga, aktivitas. 1005 ini wujud dari aktivitas. Terus yang kedua, karena Bapak Ibu sudah tahu besok makanan-makanan apa yang jadi obat, yang Bapak Ibu tanam di sini adalah obat. Dan kalau ini sudah jalan Bapak Ibu, inilah yang kita sebut dengan ibadah. Setuju atau tidak kira-kira? Ibadahnya di mana Pak? Menyehatkan diri, olahraga itu ibadah. Karena tubuh kita, raga kita pun hanya titipan. Setuju atau tidak? Yang kedua, ibadahnya kedua di mana? Makanan yang kita hasilkan ini, sayur, ikan, ternak, semua adalah obat.
Untuk siapa? Nolong banyak orang. Sebenarnya sampai di sini saja kita harusnya sudah sangat berbahagia. Setuju atau tidak? Bapak Ibu tidak mikir dulu jadi miliarder. Yang penting ini jalan dulu, cukup, sehat, bahagia. Sebenarnya sudah cukup, tapi nanti akan terpaksa. Terpaksanya karena apa? Saya tunjukkan. Kalau Bapak Ibu konsisten sampai di level ini, hanya di level RT saja, konsisten di level ini, cuma pelanggan cuma 50 hingga 100 kakak deh, sudah hidup kan kemarin kan? Level ini aja konsisten Bapak Ibu, percayalah. RT sebelah nyari enggak? Tetangga desa nyari enggak? Barangnya Bapak Ibu cukup atau tidak? Terpaksa harus bertambah. Jadi kalau ditanya orang, loh kok nambah lagi? Karena banyak yang pesan, karena banyak yang dilayani. Kita bergerak karena ambisi atau bergerak karena dipaksa orang Bapak Ibu? Nurani Bapak Ibu. Saya semua bisnis saya menjalankan program ini. Kalau di tempat kami Bapak Ibu beli telur itu antri, beli sayur itu antri. Kenapa kok harus antri? Karena barangnya tidak banyak. Orang selalu akan berkata, kenapa tidak produksi massal sekali? Jangan terjebak oleh ambisi. Ingat baik-baik, semakin besar semakin capek. Loh, bukan tidak jadi miliarder. Yang jadi miliarder Bapak Ibu cuma satu saja. Yang membuat kita jadi miliarder itu anaknya yang banyak. Apa yang harus kita lakukan? Angkat murid, angkat murid, angkat murid, didik mereka. Jadi yang membuat Bapak Ibu jadi miliarder Bapak Ibu atau anak-anak Bapak Ibu? Enak mana? Kita digendong atau mikul? Digendong. Enak digendong. Nah, saya tunjukkan dulu ya. Apa bedanya digendong dengan mikul? Kalau Bapak Ibu kepingin jadi miliarder, Bapak Ibu kan yang di bawah, betul atau tidak? Mikul kan? Beban atau tidak ini? Tetapi kalau konsepnya kita rubah, Bapak Ibu cuma buat satu, tapi satu ini ngajari banyak orang. Dan mereka kan memberikan penghasilan ke Bapak Ibu nih, betul atau tidak? Posisi Bapak Ibu mikul atau dipikul sama mereka? Dijunjung. Dan itulah pemimpin. Yang mana? Silahkan dipilih sendiri. Kalau kepengen jadi miliarder sendiri boleh, kerja sendiri, atur semua sendiri, pusing sendiri, capek sendiri. Tetapi ketika kita menciptakan murid, ketika kita menciptakan anak, Bapak Ibu akan diangkat oleh mereka, dijadikan pemimpin, dijadikan bapak, dijadikan guru. Itu Bapak Ibu sudah terjamin tidak kalau begini? Terjamin. Dan inilah cita-citanya semua orang. Setuju atau tidak? Ingat Bapak Ibu, kita tambah lama tambah tua, tenaga kita tambah lama akan habis. Karena itu mumpung sisa waktu, ayo kita bangun ini. Dan ini yang disebut dengan pasif income. Pasif income itu bukan deposito. Pasif income itu bukan tabungan. Pasif income itu sesuatu yang kita tanam dan menghasilkan. Jadi kalau kita begini bahagia Bapak Ibu. Nanti besok-besok kalau Bapak Ibu sudah punya uang rekreasi, datangi tempat-tempat saya. Tapi pasti bahagia. Semua yang saya ciptakan surga di sana. Karena apa? Orang datang aja, lihat aja lo bahagia.
Dan semuanya murah-murah. Bahkan beberapa tempat saya gratiskan. Jangan tapi makan bayar. Tamannya, suasananya, pendidikannya, lihat-lihatnya semua gratis. Parkir bayar sih. Yang parkir yang ngelola Karang Taruna soalnya. Itu sumbernya anak-anak muda di desa. Kayak di Banyuwangi Bapak Ibu. Tempat itu tiket masuk berapa ya? 5.000 atau 10.000 gitu loh. Dan itu saya pakai itu kenapa? Untuk orang-orang desa. Tidak ada peraturan, tidak boleh bawa makanan. Jadi kalau datang ke sana itu bawa magicom, bawa satu. Saya kalau hari Sabtu Minggu Bapak Ibu, tidak ada tempat untuk saya bisa duduk pokoknya. Sampai namanya jalan aja dikasih tikar sama orang. Karena apa kata mereka? Ini rumah saya. Ada orang-orang datang, kalau renang belum dibersihkan, itu ada yang bantu bersihkan. Kan jam 6 baru dibersihkan tuh. Air kita terbagus Bapak Ibu. Kalau renang 1000 meteran lebih, itu kalau ngisi cuma 1 jam, 2 jam aja. Dan airnya tidak ada kapori, tidak ada apa, langsung kelos keluar. Jadi selalu air baru. Nah, di tempat-tempat begitu Bapak Ibu, itu adalah goal kita terakhir. Jadi, apa yang akan kita kerjakan ini? Nanti di ending, di hari terakhir, saya akan bahas tentang ending semuanya. Intan Sari dan menjadi tempat wisata. Edukasi. Oke, mari kita lanjutkan dengan diskusi ya. Oke, mari. Kemarin Bapak Bapak ini dulu ya, 1, 2, 3 ini dulu ya. Oke, sabar dulu, tenang dulu, 1, 2, 3. Ya, walaupun sehari sedikit-sedikit tenang. Besok saya akan banyak kasih waktu terus. Jadi besok kalau saya makan bareng Bapak Ibu, silahkan datang dan silahkan direkam. Sampai dulu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu. Nama saya Husain Latif. Saya mempunyai 2 lokasi. Yang satu di Probolinggo, persisnya di Desa Bitoan. Bitoan itu kalau orang Madura menyebut bengkoang itu Bitoan. Bitoan. Oh. Karena dulu tempatnya bengkoang ditanam untuk kecantikan atau untuk apa. Tapi sekarang nggak ada yang satu pun yang nanam. Itu kecamatan mana berarti Pak? Di atasnya kalau Probolinggo itu antara Probolinggo sama Sukapura. Oh, di tengah-tengahnya. Naik gunung ya berarti. Naik gunung. Dan lokasinya adalah bekas letusan gunung berapi. Oh gitu. Jadi itu banyak abu vulkanik, terus beberapa batuan. Itu positifnya haranya sangat bagus menurut teman-teman ya, kira-kira begitu. Negatifnya adalah tanahnya sangat poros, sehingga kalau disiram air cepat habis. Dan saya sudah bikin sumur, tadinya ya gaya-gaya kan mengandalkan kemampuan engineering, diambil aja sumurnya kedalaman berapa untuk mengairi perairan, tapi nyatanya sumur itu dalamnya adalah 90 meter. Air keluar tapi sudah air keluar, dan sudah kami pasang submersible pump dan sudah kami pasang listrik. Ilustrasi mengenai lahan adalah ada lahan 8.000 meter persegi, sudah saya tanamin pakcong. Ada lahan lagi masih hutan jadi sekitar 4.000. Terus 3.000 saya siapkan untuk peternakan. Jadi ada 8.000 tambah 4.000 tambah 3.000. 3.000 memang rencananya untuk peternakan sama sebagai start awal untuk tanam-tanam yang berkaitan dengan integrated farming. Memang pernah saya tanami pakcong dengan sistem pipanisasi,
dengan pompa dialirkan di lokasi-lokasi itu, tapi listriknya bayarnya mahal. Akhirnya saya suruh berhenti aja dulu. Kita perlu merenung lagi lah kira-kira. Dan sudah ada beberapa kamar kami siapkan, ada beberapa tempat istirahat, dan sekarang ini aktivitasnya hanya aktivitas yang sangat minimalis, ngurusin Pak Chong sama ini. Nah, rencananya memang harus tidak boleh berhenti, harus ada kreasi yang baik, yang bermanfaat. Saya tertarik dengan konsep 1005 ini. Mungkin dimulai yang lahan 3000 itu separuhnya 1500 barangkali dengan konsep 1005 sebagai start awal, nanti direplikasikan ke lahan yang lainnya. Kami pernah menghubungi Perhutani memungkinkan untuk sewa-sewa lahan di sana, dan akan dibantu, tapi kami nggak berani meneruskan sebelum jelas perencanaannya itu firm, Pak. Betul. Lokasi kedua adalah di Beji, Kabupaten Pasuruan, di dekat Jalan Cavalry. Itu persisnya di Desa Bengok Selatan. Itu memang seluruh ternak saya tahu di situ. Sudah ada 200 indukan kambing dan domba. Beberapa lahan sekitar 3.000 tambah 3.000 saya tanamin indigo vera. Ada developer yang bangun rumah, tapi karena krisis atau perusahaan apa, tanahnya terbengkalai, memungkinkan untuk disewa. Dan jadi mohon petunjuk, barangkali kita bisa memaksimalkan dengan konsep yang benar, dan masyarakatnya kami sudah penetrasi ke masyarakat, bisa menyambut baik. Pemerintah daerahnya, Pak Camat dan yang lain mendukung untuk yang begitu. Untuk yang di Probolinggo juga demikian juga. Itu bukan di Tongas, Pak, ya? Di atasnya Tongas. Ini kok perasaan saya sudah tahu lokasi ini. Yang sama itu bukan yang Caruk Wewen, di belakangnya Caruk Wewen. Iya. Ada pesantren, pondok pesantren punya teman yang kerja di percetakan, bukan? Dulu bintang 3 Angkatan Laut. Bintang 3 Angkatan Laut punya pondok tahfiz Kiai Haji Abdul Aziz. Nah, di situ saya pernah ke daerah itu. Ya, jadi saya memang masih penasaran untuk meneruskan di lokasi itu. Lokasi kayak bekas tambang gitu ya? Bukan, itu vulkanik ya itu? Vulkanik banyak pasir. Memang ada beberapa yang menambang pasir. Oke, siap. Untuk pembangunan jalan tol juga mengambil dari lokasi-lokasi. Betul. Ya, saya pernah. Mohon petunjuknya, Pak. Terima kasih. Siap. Bapak Ibu, kalau tanah kita pasir, coba lihat, tanah pasir itu bagus atau jelek? Kalau tanami padi ya jelas jelek. Tanami pacong aja air pasti kurang terus. Nah, kalau tanah kita pasir, sistemnya berbeda. Timur Tengah, Bapak Ibu, tanahnya padang pasir. Betul ya? Supaya tanaman ini bisa bagus, di bawahnya harus dikasih yang keras. Saya buat salah satu konsep sawah palsu itu saya belajar dari yang di pertanian Timur Tengah. Ini dikasih air berapapun tidak bisa nyerap. Terus yang kedua, apa yang bisa menyimpan? Kita kalau di Timur Tengah ini isinya aspal atau minyak. Karena minyak dia tidak menahan minyak limbahnya, pengolahan minyak. Terus di atasnya dikasih kompos, dikasih pasir, jadilah sawah. Ini di Timur Tengah. Tapi di Indonesia mau cari aspal di mana? Supaya di Indonesia bisa, Pak minta tolong. Bapak traktor traktor Pak ya, pakai alat besar aja 50 cm ya. Terus supaya yang bisa nyimpen air itu apa Bapak Ibu? Sekam bisa, jerami bisa, kokopit bisa, daun bisa, rumput bisa. Ya, jangan plastik, yang bisa, yang organik aja, tidak ada residu. Jadi di sini isinya adalah bahan daun, jerami, sekam, kokopit. Ini ditaruh di bawah Pak. Banyak daun jati Pak. Boleh taruh aja semuanya. Nah, ketika daun-daun ini tanam kita pertama di sini.
Ketika ini terjadi, maka terjadi penumpukan material yang menyimpan air. Menahan air, menyimpan air ya tugasnya. Karena apa? Tahu ya, sabut kelapa dan sebagainya itu menyimpan air kan lebih lama. Terus yang kedua, tetap terbaik adalah drip irigasi. Drip ya, pakai drip yang murah saja tidak apa-apa. Kalau di luar negeri Bapak bisa beli dripnya, tanamnya itu di dasar ini, bukan di atas. Di dasarnya daun-daun tadi, baru dikasih daun-daun ini minus 30 cm. Supaya apa? Supaya air itu tidak menguap. Penguapannya justru paling naik 10 cm. Jadi di atas kering tapi di dalam lembab. Terus yang ketiga, peraturan. Karena ini sudah tanah gembur, tolong jangan dicangkul. Tidak perlu dicangkul, karena nanti ini akan habis Pak, karet plastiknya ini. Ngerjakannya sekali, nanti nyangkul boleh 10 tahun lah. Nah, ketika sudah ini seandainya bedeng dalam bentuk luas, ini bedeng ini jaraknya 1 meteran Pak ya. Ini drip irigasi yang ditanam. Atasnya ini daun-daun. Daun-daun apapun. Sokam dan sebagainya boleh. Ini untuk lahan pasir. Terus yang kedua, seandainya saya tanam di sini jagung, karena Bapak basicnya adalah kambing, ini pasti bisa. Jagung itu akarnya Bapak Ibu sampai 50 cm ke bawah. Tanah kosongnya, tolong tanami kacang tanah untuk menambah massa dan menyuburkan arealnya. Jadi ini kasih kacang tanah untuk tutup rumput. Besok seluruh rumput kasih peraturan, tidak boleh dibakar. Semua rumput harus dicabut, ditumpuk, cabut, tumpuk, terus begitu. Karena ini bekas gunung berapi Bapak Ibu. Ini saya kasih kabar gembiranya. Kalau tanah bekas gunung berapi yang banyak mengandung vulkanik, berarti banyak mengandung mineral. Kalau tanam kangkung, kangkungnya dimasak tetap hijau. Kalau tanam bayam dimasak tetap hijau. Dan sampai matang pun keras. Besar-besar. Seperti kangkung Lombok, kangkung Manado. Warnanya hijau muda, tidak bisa hijau tua. Dan rasanya luar biasa. Kangkung yang ini Bapak Ibu harganya mahal. Berbahagialah orang yang tinggal di daerah gunung yang pernah meletus. Jangan dikasih mercon biar meletus ya. Kalau tidak bisa dapat ini, dapatnya dari mana? Kalau Bapak Ibu kepingin juga punya kualitas sayur terhebat seperti ini, di aliran air belerang, kayak di Lombok. Nah, Bapak kalau dibuat konsep seperti ini. Terus yang kedua, Bapak Ibu ingat baik-baik, rezeki terbesar dari Tuhan, dari Allah, itu adalah air. Pak, tolong buat embung. Wajib. Karena ini pasir, ada dua. Kan banyak pasir kan di sana kan. Pakai cor juga boleh, pakai terpal juga boleh. Jangan pakai tanah, tidak akan dapat air. Pasti hilang, betul enggak? Betul. Kalau seandainya saya juga punya cara Bapak Ibu, kalau tanahnya berbatu tapi ada tanah liatnya, untuk tebingnya dari kolam ini, saya buat dari ganggang. Tahu ganggang? Ganggang air? Ganggang air itu yang begini nih loh. Ini rambutnya banyak ini. Enggak, ganggang air. Ganggang air itu ditanam di sini, dia akan nutup ke pori-pori semuanya. Hujan itu kan tidak sehari Bapak Ibu, betul ya? Ketika hujan ada air sedikit ditanami ganggang. Nanti hujan tambah tinggi, ganggangnya nutup bawah, tambah naik airnya, tambah naik bertahap. 6 bulan hujan sudah tertutup semuanya. Bukan seperti lumut, ganggang Pak, besar.
Itu kalau sudah penuh di air, orang berenang nggak mungkin bisa berenang karena kelilit. Pernah tahu? Iya, ditambah pokoknya di mana ada air dia bisa hanya hidup di situ. Nah, besok kalau dia supaya ini, kan awal kita cuma supaya untuk pori-pori ini. Jeleknya cuma satu, nggak boleh dibersihkan. Kalau dibersihkan bocor lagi. Caranya yang ngambil yang tengah ini dipakai untuk pakan bebek. Nah, air ini Bapak Ibu ini adalah berkah terbesar. Ya kalau kita punya uang boleh pakai sumur dalam Bapak Ibu. Tetapi biaya itu mahal. Alangkah baiknya jika kita buat tandon air besar. Luasnya berapa luas? 1/3. Kapan kita harus membuat kolam? Yang pertama, kalau daerahnya Bapak Ibu pasti banjir, wajib buat kolam. Yang kedua, daerah Bapak Ibu kering kerontang, pasti wajib buat kolam. Kalau seandainya punya sumber air, sumur cuma sebentar, saya minta maaf, tidak perlu buat kolam terlalu dalam, tidak usah buat kolam terlalu banyak untuk hemat biaya. Bapak Ibu, saya cari cara cari sumber ya. Saya di sini ini sumber saya itu sumur Bapak Ibu, sumur biasa, tapi sumur yang harus ketemu sumber. Ya saya pakai besi sih, pakai cara paling primitif, pakai jeruji besi betoneser itu. Jadi sumur di sini ini cuman dalamnya 12 meter. Bukan, ya sumur biasa, airnya cuma 2-3 meter saja. Tapi saya minta maaf, ini pompa air ini sehari ini harus menghasilkan 15 kubik. Yang mandi di sini itu habis 15 kubik loh ya. Tolong besok airnya diawet-awet sedikit. Sampai pompa itu saya kadang-kadang kasihan. Sehari lebih dari 12 jam. Nah, terus yang kedua, sumbernya itu cuma 2 di sini sama di pinggir jalan sana. Nah, mau belajar enggak? Mau. Besok ya kalau pas waktu kosong saya cari-cari sumber. Jangan jadi dukun loh ya. Ya juga biji berjalan itu aja. Kalau yang di kafe sana cuma 7 meter. Cuma 7 meter. Bapak Ibu akan tahu gimana arahnya, dari mana sumbernya. Jadi bisa tahu, oh ini jalannya sumber ke sana, kan kayak orang sakti saja. Padahal enggak. Yang 30 cm itu di bawahnya daun-daun tadi. Iya. Di permukaan ditutupin daun-daun. Bukan. Gali dulu 30 cm, terus isi dengan daun-daun tadi. Terus atasnya tutup lagi dengan tanah. Tanamnya di atasnya ini. Betul. Jadi ini sebenarnya sebagai apa? Sponnya, sebagai kayak rock walls seperti itu. Konsepnya seperti itu. Dan airnya tadi di sini, Pak, bukan di atas. Jadi drip irigasinya dipasang dulu. Setelah drip irigasinya dipasang baru ditimbun dengan daun-daun tadi. Iya, Bapak kan beji. Besok kalau saya sudah di Pujon, Bapak hubungi admin ya, merapat ke sana. Kalau di sana pelajarannya semua yang modern Bapak Ibu. Karena tanahnya sama, porus. Kita di puncak gunung juga, ya sama seperti ini di 1200. Di sana juga porus. Kalau tidak pakai drip irigasi, menangis. Sama Pak, saya juga buat sumur 200 meter dalamnya. Ya saya 200 meter Bapak Ibu. Tapi seluruh air hujan saya tampung juga. Jadi rumah saya semua paralon masuk ke tampungan kolam. Tapi setelah kolam itu habis, injury time baru pakai pompa. Jadi pompa itu paling jalan cuma 1 bulan dalam setahun. Itu begitu. Ini yang pertama. Bisa dipahami Pak untuk yang ini? Jagung Pak. Kenapa kok saya pilih jagung sama sayur kangkung bebas Pak ya? Tapi Bapak terserah, tanamnya harus di lubang tadi. Terus yang kedua, problem kedua, Bapak sudah punya 200 ternak ini. 200 ternak ini Bapak Ibu, ini berkah atau masalah? Masalah.
Biayanya 200 ini sehari Bapak Ibu, seandainya kali 1.000 rupiah, itu setiap hari 200.000. Berarti sebulan 6 juta. Ini minimal, belum tenaga kerja. Iya, itu pasti. Kalau sama tenaga kerja berarti paling enggak ya sekitar 15 juta. Jadi, coba bayangkan, saya tunjukkan. Kalau kambing ini seandainya betina semua, dan konsepnya kayak kemarin, Bapak Ibu, ditambah dengan anak kan cuma dapat 30 juta nih per bulan. Harusnya kan untung 15 juta. Ini kan cuma untuk pakannya hidup. Lah pakan anaknya yang 200 juga. Jadi akhirnya untung atau tidak kalau begini ceritanya? Untung Pak, paling ya cuma 2 juta sampai 3 juta. Ini analisanya, ini realnya. Masih mau ternak kambing enggak kalau begini ceritanya ini? Kalau Bapak Ibu tidak mau merubah konsep, makin basah kambingnya, makin pusing rumputnya, untungnya itu cari 10 juta aja susah. Karena itu, saya katakan, kita akan menjadi petani yang mengubah peradaban. Bisa-bisa awal-awal ketika kita nanti perang Bapak Ibu, murah-murahan harga. Fair loh ya, saya katakan jujur. Kambing impor jenis bull yang di sini bisa harga 30 juta itu, di luar negeri harganya cuma 2 juta loh ya. Yang membuat mahal itu bukan transport, tapi orang-orang di dalamnya. Ya itulah, tidak boleh kita omongkan. Kambing Sanen, Savera di luar negeri paling 2 juta nilai kurs rupiah kita. Tapi di sini bisa puluhan juta. Itu hanya sistem saja. Karena itu saya minta tolong. Berarti kita harus siap dengan harga ini. Paham maksud saya ya? Kita harus siap dengan harga luar negeri. Ingat baik-baik. Setiap ibadah haji Bapak Ibu, Arab Saudi itu butuh 2 juta ya, kambing per tahun. Sehingga banyak orang-orang itu importer kambing dari sana itu beli kambing itu 1 kapal, dipeliharanya di kapal 3-4 bulan dalam perjalanan besar sampai sana. Duh, serius, ini bisnisnya serius. Ini sudah kita rancang tahun 2008-2010. Kita kan tidak bisa pelihara unta saja kan? Jangan, tidak ada soalnya. Nah, sekarang saya tunjukkan caranya mengubah masalah ini jadi berkah. Ingat baik-baik, apa yang ada itu bukan tentu apa modal kita, tapi masalah kita pun itu juga apa yang ada. Nah, sekarang kembali kalau saya gunakan untuk tanam jagung, 200 kali berapa kilo pakannya sehari? Sama dengan berapa per hari? 800 kilo. 800 kilo kali 4 batang ketemu berapa? Betul ya, 3.200 ya. 3.200 batang. Kita harus tanamnya berapa? 4.000. Berarti lahan kita butuh berapa? 400 dikalikan berapa? 8. Ketemu berapa? 90 deh, sekalian sudah 36. 3,6. Pak, tolong sewa tanah. Loh, wajib. Begini loh Bapak Ibu, sewa tanah 3,6 hektar itu dijualkan kambing 10 lunas. Gitu loh. Daripada jual kambingnya, lebih baik sewa tanahnya. Betul nggak? Mari Pak. Di situ memang ada tanah developer yang nganggur. Boleh dipakai. Terus petani di sana ini pada mau jadi petani, Siap. jadi karyawan pabrik. Betul. Petaninya tinggal sesuatu aja. Nah, Bapak tinggal beli alat traktor yang supaya biaya murah gitu aja. Jadi butuh tanah 3,6 hektar ini. Nah, kita akan merubah gara-gara 3,6 hektar ini Bapak Ibu, merubah dari biaya menjadi income.
Gara-gara ini saya panen jagung berapa per hari? 3.200. Seandainya ini dikalikan 1.000 rupiah, ketemu pendapatan berapa per hari? Kalau kali 30 ketemu berapa? Anggaplah 100. Sekarang saya mau tanya, enak mana? Untung 2 juta, 3 juta, atau untung 100 juta? Ya 100. Nah, yang kita keluarkan anggap aja kalau nyewa semua biaya dan sebagainya modalnya 30 juta deh per bulan. Berarti masih dapat 70 juta. Yang penting kan satu, tanam jagung tadi itu apa sih? Kasih makan kambing kan? Kalau tidak ada jagung kan tetap kambing ngasih makan kan? Biaya tetap keluar dah. Karena itu kita tanam jagung, biaya sama-sama keluar, tenaga sama-sama bayar. Bapak tadi punya indigo vera itu loh, biarpun sudah ditanam, kambingnya tidak bisa makan sendiri, meribet disabiti, betul enggak? Daripada nyabiti itu lebih baik tanam jagung. Sehingga apa? Seluruh biaya tercover. Terus yang paling penting lagi satu, kambingnya jauh lebih sehat. Terus gara-gara ini kan kotorannya akhirnya terolah, limbahnya tidak ada. Seandainya bapak nyewa, terus orang tahu, loh tanah saya dipupuk terus dengan organik, tetangganya lo nyewakan semua. Tanah saya dirawat dengan baik. Betul atau tidak kira-kira? Jadi kalau tetangganya yang males itu akan bilang gini, tolong sewa dulu ya Pak 5 tahun. Besok kalau sudah subur saya minta. Iya. Ada kasus yang kami sewa itu, sudah kami tanamin dulu, karena sudah waktu 1 tahun sudah panen. Tapi si pemiliknya itu nggak senang tanamin karena ada tekanan. Betul. Minta dipotong. Nah kita lagi di media antara dipotong semua jadi satu. Boleh cari jagung. Kalau jagung tidak ada orang protes Pak. Iya. Apalagi dirawat dengan bagus, dipupuk dengan bagus. Petaninya bilangnya gini, Pak jangan dipotong, Bapak teruskan besok gitu. Tapi tunggu 3 tahun lagi gitu loh Pak. Kan sudah penghasilan, indigo vera juga mahal. Oke, paham maksud saya Bapak Ibu? Jadi ingat baik-baik, berternak besar kalau tidak bisa buat sistem rugi. Ini ada masalah tapi jual setiap hari 3.000 itu loh kemana? Jagung, betul enggak? Kita harus punya relasi. Karena itu saya minta tolong satu. Kemarin kalau Bapak itu kepengen punya kambing 200, butuh waktu berapa lama sih? 6 tahun. Betul ya? 6 tahun. Sekarang saya mau tanya, enak mana? 200 itu modalnya tidak sedikit loh Bapak Ibu. 200 itu sudah minimal 1M, 1M setengah. Sama kandangnya, betul enggak? Gini loh, saya dibully banyak orang. Ini Bapak Ibu yang datang aja kepengen jadi miliarder. Ini sudah jadi miliarder, udah bingung kembangkan loh Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Nah, kalau fair-fairan, keluar modal 1,5 M, masuk deposito, saya anggap aja bunga itu 1 tahun 4% ya. Ini dapat 60 juta per tahun. Betul enggak? Untuk mana sih dipakai pelihara kambing sama taruh deposito? Iya, kalau dimasukkan kambing sampai deposito tetap untung deposito. Tetapi ini loh, ini yang saya betul-betul gregetan Bapak Ibu. Saya tuh ngajari orang dari nol supaya jadi miliarder, tapi tidak dipercaya. Enak mana Bapak Ibu punya uang 1,5 M dulu, dari dengan modal cuma 1 ekor gitu loh. Paham maksud saya sih? 1 ekor modal berapa? Anggap aja 1 juta deh, sama kandangnya, betul kan? Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, deposito kan uang 1 juta selama 6 tahun habis, bukan berkembang, habis dipotong biaya. Betul atau tidak?
Loh, kalau Bapak Ibu serius itu 1 juta ini loh bisa jadi 1,5 miliar. Memang waktunya lama, 6 tahun. Tapi sekarang saya balik. Ada orang kerja 20 tahun loh, belum tentu jadi miliarder Bapak Ibu. Percaya dong? Saya contohnya. Sudah kuliah lagi ya Pak ya? Saya konsultan aja nggak jadi miliarder Pak. Konsultan. Iya. Sebentar, saya lanjutkan sedikit. Jadi saya minta tolong pelihara ayam, pelihara kambing, tanam sayur, semua itu main-main. Fair. Kelihatannya kalau saya cerita itu dipikir saya ini omong kosong. Padahal sejujurnya, kemarin sudah saya hitungkan jelas tidak kira-kira? Loh Pak, kalau mati itu ya biasa. Bapak Ibu berusaha rugi aja biasa kok. Ini loh 200 loh, anaknya banyak yang mati. Betul ya Pak ya? Loh serius. Daripada mati sudah banyak, sakit hatinya nemen Bapak Ibu. Kalau cuma 1 kan sakit hatinya sedikit kan? Cuma 1 gitu. Tapi yang tidak bisa hilang itu namanya ilmu. Ilmu ini loh yang tidak bisa hilang dari tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, saya benar-benar kepingin anak-anak muda kita jadi miliarder semuanya. Amin. Tapi yang benar caranya. Jangan jadi miliarder utang bank. Yang untung banknya, kita yang bangkrut. Besok kalau sudah kapasitas besar Bapak Ibu, percayalah, antri bank itu minjemi kita. Tahu minjemi kita tujuannya untuk apa sih? Supaya dia itu dapat untung. Bukan supaya kita lebih maju. Kelihatannya kita lebih maju. Kalau kita sudah sadar, kita nanti akan berkata begini, ternyata saya ini hanya memperkaya. Betul ya Pak ya? Serius. Saya bersyukur Bapak, saya tidak punya hutang. Saya bersyukur saya tidak punya hutang. Saya punya hutang itu kalau beli mobil aja saya kredit biar tahu di situ ada kredit untuk ngimbangi pajak gitu aja. Masa tidak punya hutang sama sekali. Mari Pak. Sudah terlanjur salah jalan punya 200 ekor. Iya. Nggak mungkin saya balik ke. Betul. Lebih baik nambah lagi yang 33,6 hektar. Iya. Jual 10 atau 20 ekor untuk nyewa ini kan mudah Pak. Tidak usah jual pun kan masih bisa Pak. Oke, sebentar sabar, habis ini kambing. Saya lanjutkan dulu yang kambing dulu. Jadi Bapak Ibu, jangan minder ketika mulai 1 ekor. Walaupun teman-teman Bapak Ibu ada yang punya ratusan. Kemarin ingat baik-baik loh ya. Saya berani beradu kambing saya 3 dengan kambing 3.000. Menang yang 3. Karena apa? 3.000 itu operasional cost-nya tinggi. Menang yang kedua saya 3 itu tidak utang. Yang 3.000 kredit. Belum apa-apa jadi pikir bunga saja. Betul atau tidak? Lah kalau 30M itu bunganya berapa? Seandainya dapat kredit terendah lah 0,5% setiap sebulan. Bunganya aja sudah berapa juta ini? 150 juta. Jadi lihatnya bos ke karyawan itu kalau ada kambing jelek, kambing mati itu marah aja di sini. Dan semakin bosnya marah, kambingnya semakin tertekan hidupnya. Betul atau tidak? Ketemu bos takut. Wah, nanti saya jadi kambing hitam. Jadi serius. Tetapi kalau Bapak Ibu mulai sudah dari yang kecil, nanti Bapak Ibu juga jadi bos. Nanti Bapak Ibu juga pasti punya 200 itu minimal. Betul atau tidak? Ketika punya 200 minimal, bahagia. Lihatnya bukan 200-nya. Saya dulu mulai cuma 1 ekor. Jadi ketika ada apa-apa, punya anak buahnya Bapak Ibu tidak dimarahi terus.
ya diterima, disyukuri dengan ikhlas, karena mulai cuma 1 ekor. Karena itu saya kepengen Bapak Ibu pulang dari sini, kalau punya uang jangan dipakai mengembangkan program saya. Simpen. Kalau tidak mau simpen di bank, simpen bawah kasur. Hilang. Dimakan ingat tadi. Pokoknya simpen. Tujuan saya sepele. Saya kepengen Bapak Ibu itu berhasil tanpa modal. Itu bukan tanpa tujuan. Saya punya tujuan itu. Saya kepengen besok kalau Bapak Ibu sudah jadi betul-betul miliarder, betul-betul orang sukses, Bapak Ibu cerita ke semua orang, saya dulu mulai nol. Biar enggak orang katakan, kayak Bapak mulai 200 gini cerita, saya dulu mulai nol, enggak mungkin mulai 200 sudah. Paham maksud saya ya? Tapi kalau Bapak mulai cuma 1, tetangga menghina, tetangga hidup lihat, itu jadi saksi. 3-6 tahun itu udah lama loh Bapak Ibu. Nanti anak-anaknya, tetangganya Bapak Ibu akan dibilangi, sebelah ini dulu pelihara cuma 1 ekor. Saya saksinya gitu. Sehingga anak-anaknya itu akan belajar ke Bapak Ibu. Tahu tujuannya supaya apa sih? Ingat baik-baik Bapak Ibu. Pahala yang tidak pernah hilang itu namanya ilmu. Betul atau tidak? Betul. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa membuat orang lain berhasil. Sudah deh, ada sangunya bypass ke surga. Mau kurang apa sih? Loh Pak, ini sulit ya, memang hidup itu sulit. Loh mau enggak apa-apa aja sudah sulit, apalagi berbuat apa-apa. Betul ya maksud saya ya. Kan ada orang lupa usaha ini kan capek, duduk aja lo capek, malah sakit. Lah kalau Bapak Ibu mengerjakan ini semua, kembali ke konsep 1005 tadi, kita itu lo sehat. Percayalah Bapak Ibu, kalau saya tidur itu lo kaya, tapi saya tidak mau tidur terus, sakit. Harus gerak, jadi yang nguli kadang-kadang. Yang angkati hebel ini saya ngangkati hebel mungkin ada 5 truk ini Bapak Ibu. Ya cari repot, hidup itu memang untuk repot. Kalau tidak repot kita pasti sakit. Jadi buang image jadi bos itu duduk diam, ambeien nanti. Harus bergerak, setuju ya? Nah itulah yang akan kita ceritakan ke semua orang. Padahal mimpinya anak-anak muda Bapak Ibu hari ini, kalau cita-citanya jadi bos itu duduk atau bekerja? Duduk, merintah, karena dia tidak pernah ketemu bos. Paham aja saya? Bos itu Bapak Ibu kelihatannya tidak pernah kerja. Saya tunjukkan ya. Karena kumpulan saya kan sering dengan bos-bos. Semua karyawan tidur, bosnya yang kerja. Ngatur strategi, mikir semuanya, apa yang harus dikerjakan semuanya. Jadi tidak pernah enak jadi bos. Orang bilang jadi presiden itu enak, katanya siapa? Hidup itu diatur terus sama ajudan. Duduk sudah Pak, waktunya ini Pak. Ketemu orang Pak, waktunya habis Pak. Pindah-pindah, nggak enak. Loh kan enak jadi presiden itu berkuasa. Salah ngomong aja dibully Bapak Ibu. Makanya paling bahagia itu jadi petani. Setuju ya? Apa lagi? Oke, saya lanjutkan. Jadi menyambung dengan pelajaran kemarin-kemarin. Iya. Betul. Betul. Kalau kambing, jagung, Kolam. apalagi. Nah sudah begini. Kambing makan jagung butuh Air. Oke ya. Sudah. Air ini kan daripada nganggur. Stop di air boleh enggak? Boleh ya. Boleh. Tetapi kalau kita sudah punya SDM, air ini bisa pelihara
Ikan butuh pakan, pakannya dari bebek. Sebenarnya larinya ke cacing. Jangan dilanjutkan lagi. Cacing ini sudah panjang lagi Bapak Ibu.